Indikasi yang kedua, apakah dia sehat bisnis Anda atau tidak adalah net profit-nya menembus 20% dari omset. Kali ini kita lanjutkan materi kali ini berkaitan dengan manajemen duit, manajemen keuangannya laundry ya. Jadi bagaimana dari segi keuangan, bagaimana kita tahu bisnis laundry kita sehat? 3 cara mengetahui apakah outlet laundry kita sehat atau sakit. Bisa sangat parah, bisa demam, flu, pilek, ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan satu analisis secara keuangan menggunakan, katakanlah menggunakan, kalau ibarat dokter menggunakan stetoskop keuangan, gitu ya. Apakah kita ini sehat atau tidak? Jadi ada 3 yang saya ingin sampaikan supaya tidak terlalu ruwet untuk Anda ingat dan bisa Anda praktekkan, Anda gunakan menjadi alat untuk menilai kesehatan laundry Anda. Atau kalau Anda mau mulai, Anda bisa mengingatnya sebagai cara nanti mengukur progres dari outlet Anda. Yang pertama adalah pertumbuhan pemasukan keuangan di outlet Anda itu harus seperti batita, bayi 3 tahun. Artinya apa? Kenaikannya itu harus cukup bagus gitu. Ya, jadi jumlahnya itu naik dek sama seperti batita, itu kenaikan indikator fisiknya apa segala macam itu harus kelihatan gitu. Nggak bisa lambat-lambat gitu, nggak bisa. Yang lambat itu kalau Anda sudah dewasa, nah itu Anda tidak meninggi lagi tapi Anda melebar gitu kan. Itu pun juga tidak bisa langsung begitu, enggak. Sama seperti orang kalau mau menguruskan badan, mengemukkan badan ada tahap-tahapnya gitu kan. Tapi Anda tahu bahwa outlet bisnis Anda itu sehat atau tidak jikalau dia bulan demi bulan dalam tahun pertama atau dalam 3 tahun pertama itu pertumbuhannya itu pertumbuhan yang bagus gitu, ya. Kalau di dalam 3 tahun pertama pertumbuhannya itu berat sekali, sangat berat, nah itu tandanya nggak sehat. Entah demam, atau bahkan itu keracunan parah, gitu ya. Jadi, Anda harus melihat itu pada tahun pertama, terutama. Pertumbuhannya harus bagus, signifikan. Sebagus apa? Sebagus apa? Yang pertama saya anjurkan Anda melihatnya begini. Biaya-biaya, kecuali ada strategi khusus, biaya-biaya, semua biaya, yang saya sebut biaya itu termasuk Anda menghitung biaya sewa bulanan, itu tercover dulu deh. Gitu. Ya, mungkin Anda belum dapat untung, tapi untuk bayar upah, sewa, operasional bisa tercover. Kecuali Anda menerapkan strategi khusus ya. Saya punya strategi khusus untuk orang-orang yang berani untuk dalam situasi persaingan tertentu itu bahkan mengambil risiko 3 bulan pertama Anda tidak boleh berharap dapat uang, tapi Anda harus mempersiapkan uang. Itu kasus khusus, nanti saya bahas dalam situasi khusus ya. Nah, jadi yang pertama Anda harus melihat bahwa dia bisa membiayai semua pengeluaran, semua biaya. Itu ajalah 3 bulan pertama. Kalau dia bisa profit, langsung profit, nah itu cakep. Tetapi, kalau dia bisa langsung profit juga, belum tentu nanti dia akan bertahan ke depannya. Masih harus dilihat sesudah dia profit itu pertumbuhannya gimana. Kalau dia terus tumbuh, tahun pertama ya, dia terus tumbuh, ya itu cakepnya beneran gitu. Tapi kalau beberapa bulan terus tiba-tiba melandai, nah hati-hati. Apalagi kalau kemudian turun, hati-hati. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi dia sedang tumbuh gitu, sampai satu titik waktu itu outlet itu sudah mulai mencapai penjualan 16-17 juta, terus 18 juta, saya pikir ini sebentar lagi karena target di outlet itu omsetnya 22,5 juta.
saya tetapkan sebagai batas normalnya. Jadi itu hampir 1 tahun akan mencapai itu, tiba-tiba turun 16, turun 15. Nah, saya langsung tahu ini ada sesuatu. Kemudian saya melakukan penyisiran di wilayah itu, apakah ada kompetitor, pokoknya saya analisis karena indikasinya itu. Ya, indikasi yang pertama adalah pertumbuhannya tahun pertama harus bagus. Indikasi yang kedua, apakah dia sehat bisnis Anda atau tidak adalah net profitnya menembus 20% dari omset. Awal-awalnya mungkin tidak begitu. Ya, awal-awalnya mungkin tidak begitu. Tapi kalau dia mulai menembus itu di dalam 1 tahun pertama, udahlah itu indikasi yang baik. Ya, artinya Anda tidak harus terlalu khawatir. Anda bisa melakukan penghematan mungkin, Anda tetap melakukan promosi mungkin, tapi itu sudah merupakan awal yang baik. Sepanjang dia naik ya, prosesnya itu bertumbuh. Gitu. Jadi katakanlah misalnya satu kasus yang klien saya di wilayah Parung, Bogor ya. Waktu saya lihat di wilayah itu, saya duga, oke, bulan pertama mungkin ya semua biaya tutup aja lah, bagus. Ternyata sesudah dihitung, dia mendapatkan profit bulan pertama 2,1 juta. Wah, bagus banget saya bilang. Lebih bagus paling tidak dari dugaan saya. Tapi saya pikir, oke, ini benar nggak sih? Ini seasonal atau musim ini aja ada sesuatu atau apa? Saya lihat bulan kedua, begitu bulan kedua jalan, selesai, saya tanya, berapa dapatnya? Naik ke 3 juta. Oh, berarti bagus. Ya. Nah, saya belum dapat update bulan ketiga karena itu baru jalan. Nah, tapi saya perhatikan itu klien saya itu. Sejauh ini menurut saya bagus banget lah itu indikasinya ya. Nah, tidak sakit, berarti dia sangat sehat. Di atas sehat itu apa? Bugar, fitness ya. Jadi bugar. Indikasi yang ketiga adalah Anda bisa melihat persentase biaya sewa dan biaya karyawan itu menurun. Ya. Nah, biaya-biaya itu memakan jumlah yang besar. Ya. Biaya sewa dan biaya karyawan. Dalam banyak kasus, biaya karyawan lebih besar dari biaya sewa. Kadang-kadang bisa sama. Ya. Nah, tapi kalau persentase ya, bukan angkanya sih tetap, tapi persentasenya makin mengecil, berarti makin bagus. Seberapa kecil atau berapa angka spesifiknya? Nah, itu bergantung pada Anda mulainya dengan modal seperti apa, kemudian Anda lokasinya seperti apa. Jadi, secara isu presentasi saja, misalnya kalau kita anggap ini biaya produksi ya, biaya produksi itu kan dalam banyak bisnis itu di bawah 25%. Biaya produksi itu yang saya maksud adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan karyawan. Nah, ada teman yang menetapkan bisnisnya itu biaya untuk upah karyawan itu dari total itu tidak boleh melewati 16% secara teori ya, secara teori. Bagaimana dengan prakteknya itu soal lain. Tapi kalau dia pakai teori ini artinya kalau seandainya biaya karyawan itu kurang dari atau lebih dari 16%, dianggap ini outletnya masih sakit misalnya. Bisa saja Anda pakai patokan itu. Kalau saya cenderung di angka yang lebih moderate gitu, mungkin di sampai 20-an% gitu saya masih bisa terima sih. Karena ya kalau itu dianggap biaya produksi produk dalam banyak kasus, itu seringkali dibanding dengan harga jual, itu kan, harga produk itu ya sekitar itulah ya. Sekitar variannya di antara 15-25%. Jadi, itu tanda-tanda untuk menilai, mengetahui atau menetapkan, oh saya jadi tahu, ini secara keuangan laundry saya sehat, atau sedang demam, atau sakit berat, sehingga memerlukan tindakan operasi gitu.
Nah, jadi itu 3 cara paling sederhana secara keuangan untuk menilai kesehatan laundry. Nah, semoga saya harapkan, saya doakan bahwa laundry adalah laundry yang bukan cuma sehat, tetapi segar bugar. Sukses besar untuk Anda.